Kita tahu timnas Cina ini lagi turun-turunnya. Gimana nih potensi timnas Indonesia? Pihak dari CFA sendiri tidak memperbolehkan timnas Cina ini untuk mencarter pesawat. Pertandingan kali ini tuh kita dipimpin lagi oleh wasit dari Timur Tengah. Halo Sobat Olahraga, kembali lagi di channel DB News. Tepatnya kali ini kita akan membahas tentang sport, yang mana kita akan membahas tentang persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Cina pada tanggal 15 Oktober nanti, tepatnya pada hari Selasa ya teman-teman. Dan sebelum masuk ke videonya, perkenalkan saya Alan. Saya Bung Jaka. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Ya teman-teman, jadi Indonesia setelah kemarin dirampok menghadapi Bahrain ya 2-2. Indonesia besok tanggal 15, tepatnya hari Selasa, akan menghadapi Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde 3 zona Asia ya teman-teman. Nah, di pertandingan kali ini Indonesia diharuskan untuk menang untuk bisa menambah kans mereka agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Bener Bung ya? Wajib menang ya. 3 poin wajib. 3 poin adalah kewajiban, dan menurut saya hal ini merupakan hal yang memang harus dilakukan, karena memang kita tahu Cina ini kualitasnya jika dibandingkan musuh-musuh yang lain itu lagi turun-turunnya, dan memang agak agak jelek ya. Iya. Bukan agak jelek, memang beberapa tahun belakang Cina mengalami kemunduran. Bener. Dalam olahraga ya, terlebih sepak bola. Tapi untuk bidang atletik mungkin Cina masih dia overpower. Tapi untuk sepak bola, setelah beberapa klub liga mereka dinyatakan pilot atau bangkrut, Cina mengalami kemunduran besar. Nah, nanti kita lihat bagaimana kemunduran itu. Ya benar. Benar kata Bung Jaka ya teman-teman, karena memang kita lihat Cina di 4-5 tahun ke belakang itu Cina lagi overpowernya di zona Asia ya teman-teman, bahkan bisa menembus ronde ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia juga. Tapi setelah di zaman itu sudah mulai menurun, pemain-pemain asing yang dari Eropa yang ke Cina udah mulai keluar semua karena masalah finansial dan lain-lain, itu Liga Cina jadi lebih lebih lemah lah istilahnya. Kayak Liga Tani, bener kayak Liga Tani. Dan pemain-pemain Cina itu yang ada di timnasnya sekarang itu semua merupakan pemain dari liga lokal teman-teman. Beda kayak beberapa tahun lalu ada yang namanya Wu Lei, itu bermain di Liga Spanyol kalau nggak salah, Liga Spanyol. Dan itu menjadikan timnas Cina menjadi lebih baik. Nah gini Bung, kita tahu timnas Cina ini lagi turun-turunnya. Gimana nih potensi timnas Indonesia untuk menang di sana? Apakah akan menang mudah ataupun akan menang lebih sulit lah? Kalau untuk kans menang ada, tapi untuk sulit tidaknya kita lihat kesiapan tim kita. Dari kesiapan recovery kita udah menang karena kita hadir lebih awal. Benar. Dan juga untuk proses transportasi kita charter pesawat lain dengan Cina yang meskipun tuan rumah malah datang belakangan. Tamu datang duluan teman-teman. Ya, tamu datang duluan. Kita proses recovery juga sudah teratur, istirahat kita juga cukup, dan kemarin juga timnas sudah melupakan kejadian memalukan kemarin. Iya, hasil dirampok ya. Yang lain itu ngerampok harta, ini enggak ngerampok kemenangan, skor ya, ngerampok kemenangan. Malu saya. Benar kata Bung Jaka teman-teman. Untuk Indonesia sendiri menurut saya bisa menang karena persiapannya menjadi lebih baik, apalagi kesalahan Cina sendiri ya, yang memang niat awalnya adalah untuk mengerjai Indonesia dengan menempatkan pertandingan melawan Indonesia ini di Qingdao, yang mana di bagian timur Cina, yang mana memang kalau dari Bahrain itu sangat jauh sekali teman-teman. Tapi ternyata pihak dari CFA sendiri tidak memperbolehkan timnas Cina ini untuk mencarter pesawat, sehingga pemain-pemain Cina ini harus bepergian menggunakan pesawat ekonomi dari Australia menuju Cina, yang mana waktu tempuhnya itu ada sekitar 18 jam. Sementara Indonesia yang kemarin bermain dari Bahrain itu hanya sekitar 9 jam untuk sampai 8 atau 9 jam untuk bisa sampai di Qingdao teman-teman, yang mana 9 jam waktu selisih ini bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk recovery. Bener. Dan ya memang gimana ya, CFA ini menurut saya melakukan hal yang benar sih, karena memang performa timnas Cina pada 2 pertandingan sebelumnya ini memang awur-awuran, kalah 5-0, 5 atau 7 ya lawan Jepang. 7-0 lawan Jepang. Dan memang menurut saya ya malu sih dari federasi, karena timnas saya kok kalah, ya udahlah fasilitas saya cabut gitu ya.
biasanya kan memang CAF-nya hanya mungkin kalah 3-1 atau 2-0, 1-0 oke lah. masih make sense ya. Kemarin 7-0. 7-0 sama satunya waktu lawan siapa itu saya lupa. Itu juga kalah juga. Yang Australia kemarin 3-1 dia. Iya, kemarin 3-1 lawan Australia dan sebelum itu juga kalah lawan Arab kalau nggak salah. Arab Saudi berapa kosong? Lupa juga. Iya, 3-0 kalau nggak salah. 3-0, tapi memang ya performa buruk sih. Performa buruk menurut saya, dan hal ini bisa dimanfaatkan Indonesia ya, karena kita tahu mental dari pemain Cina sudah kalah 3 pertandingan awal, perjalanannya jarak jauh, dan pasti di pesawat tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Bener ya Bung ya? Benar, karena ya kita sama-sama tahu fasilitas ekonomi dengan pesawat charter gimana. Beda-beda. Emang Indonesia berkelas ya. Terima kasih untuk Pak Erick Thohir ya sebagai Menteri BUMN, karena ya Garuda sendiri merupakan BUMN, disewakan pesawat dari Garuda Indonesia. Terima kasih banyak. Dan kita lihat pertandingan melawan Cina besok ini akan dimainkan di Qingdao, yang mana Qingdao ini merupakan salah satu bagian Cina yang memang suhunya ini lebih dingin daripada dataran Cina yang lain, teman-teman. Dan suhu yang lebih dingin ini merupakan sebuah keuntungan bagi Indonesia, karena memang pemain kita ini banyak yang bermain di Eropa yang sudah terbiasa dengan suhu yang dingin, jadi mereka akan bermain lebih nyaman daripada ketika mereka melawan Bahrain gitu. Gimana menurut Bung Jaka, apakah suhu ini akan sangat berpengaruh untuk permainan timnas kita? Untuk suhu sendiri pasti berpengaruh ya, karena kita tahu beberapa pemain kita yang abroad di luar negeri mungkin adaptasinya lebih cepat daripada pemain-pemain lokal kita. Tapi itu saya nggak terlalu mempengaruhi juga, karena beberapa pemain kita juga sudah sering keluar negeri. Oh iya. Tapi untuk yang dikhawatirkan memang kondisi demografi cuacanya, karena di dataran tinggi pasti kadar oksigen menipis juga. Oh benar. Nah itu yang agak dikhawatirkan, tapi kita percaya pada tim medis kita dan tim official kita pasti ada beberapa kiat ya, benar, untuk membuat para pemain adaptasi juga, karena kita tahu di Qingdao itu dataran tinggi juga, meskipun dingin tapi kadar oksigen juga tipis. Benar banget teman-teman, memang ya di Qingdao ini memang dataran tinggi yang mana kadar oksigen ini lebih sedikit lah. Jadi kalau pemain yang sudah terbiasa main di dataran rendah tiba-tiba harus pindah untuk bermain di dataran tinggi, mungkin itu rasanya sesak nafas. Kayak waktu itu Bolivia sengaja memainkan pertandingan mereka itu di kandang mereka di dataran tinggi. Bahkan Neymar pun sampai oksigen gitu loh. Dan ya, Cina sebenarnya niatnya bagus untuk mendukung timnya sendiri, tapi ternyata hal tersebut menjadi sebuah bumerang. Ya, menjadi bumerang bagi mereka sendiri, karena ternyata malah mereka yang terkena dampak dari hal tersebut. Dan ini besok permainan timnas ini menurut saya akan menjadi lebih enteng ya. Saya tidak meremehkan Cina yang benar-benar meremehkan, tapi saya melihat permainan timnas akan menjadi lebih enteng, karena memang Cina ini sedang turun-turunnya. Dan kita punya pemain-pemain baru yang memang bakal menyokong permainan timnas. Nah, Bung, ngomongin soal pemain nih, Bung. Kita kemarin sudah memainkan pemain-pemain inti kita ya, seperti Calvin Verdong, seperti Tom Haye, dan lain-lain. Apakah di pertandingan kali ini Bung Jaka melihat akan adanya rotasi dari pelatih Sintayong, Bung? Untuk rotasi sendiri kita tahu Coach Shin jelas selalu melakukan rotasi, tapi mesti di menit-menit 60 ke atas. Jadi untuk menit awal mungkin masih memainkan skema yang sama dan mencari skema permainan. Setelah itu adaptasi permainan. Nah, kalau dirasa sudah cukup adaptasinya dan permainan sudah sesuai dengan gameplay, mungkin di menit 60 ke atas seperti biasa kayak kemarin Nathan Cho masuk di menit 80 atau menit 70 itu. Nah, beberapa pemain mungkin pelapis-pelapis masuk di antara menit 60 ke atas. Tapi rotasi pasti. Tapi saya menjaga kebugaran juga. Oke. Tapi saya melihat nih Calvin Verdong udah kena kartu kuning. Sebenarnya saya sedikit setuju untuk rotasi posisinya Calvin Verdong ya, apalagi di klubnya sendiri dia bermain reguler dan jadwalnya padat terus. Mungkin kelelahan juga. Selain itu dia juga udah dapat kartu kuning. Takutnya kalau kena kartu kuning lagi pasti akumulasi lawan Jepang, yang mana itu merupakan suatu kerugian bagi kita. Dan menurut saya sendiri pemasangan Sen Patinama untuk menggantikan Calvin Verdong ini merupakan pilihan yang tepat mungkin untuk timnas Sintayong ya, karena memang sektor bek kiri ini merupakan salah satu sektor yang penting banget untuk timnas kita, apalagi sektor wingback kita itu sering maju mundur, yang mana capek banget, pasti capek. Dan kita udah ngomongin tentang pemain nih, kita ngomongin tentang faktor X, faktor teknisnya. Faktor teknis teman-teman. Dan pertandingan kali ini tuh kita dipimpin lagi oleh wasit dari Timur Tengah. Nah, Bung,
Kemarin kita dipimpin wasit Timur Tengah, kita Oman. dirampok. Nah, Gimana kans untuk pertandingan besok, Bung? kans untuk pertandingan besok ya, untuk wasit Timur Tengah sendiri kita tahu terlalu banyak drama dan terlalu banyak kontroversi juga. Apalagi wasit kemarin itu yang memimpin pertandingan antara Australia Bahrain ya. Benar, Waktu itu Bahrain unggul 1-0. Nah, lain lagi cerita kan kita sekarang musuh Cina, bukan Iya, tim benar dari Timur sih. Tengah. Bener. Nah, kemungkinan itu masih ada 50-50 mungkin, tapi kita juga tidak boleh menganggap enteng juga. Karena kita tahu wasit dari Timur Tengah itu terlalu banyak kontroversi dan kalau boleh kasih saran sih mungkin saran dari coach itu perlu diperhitungkan juga untuk memperbaiki kualitas sepak bola Asia ya kita harus perbaiki kualitas wasit juga. Bener sih, apalagi wasit ini merupakan aspek penting ya dalam suatu pertandingan, karena kita tahu ya wasit ini keputusannya itu tidak bisa diganggu gugat gitu teman-teman, walaupun ada VAR tapi kembali lagi ke keputusan dari wasit gitu. Dan Keputusan finalnya di wasit. bener dan memang wasit Timur Tengah ini saya agak gimana gitu ya, karena memang Indonesia sering kali dicurangi oleh wasit-wasit Timur Tengah dan kesel gitu lihatnya. Semacam ada trauma. Trauma gitu, kesel. Bahkan sebelum pertandingan lawan Bahrain kemarin pun Indonesia juga sempat dicurangi oleh wasit Timur Tengah, dan gimana ya, jadi kesel rasanya gitu kalau ketemu wasit Timur Tengah. Kenapa nggak wasit-wasit dari Asia yang lain gitu, Australia misalnya, wasit Thailand atau wasit Korea, Jepang. Justru itu kan kita pernah jujurnya juga kena wasit Thailand tuh. oh iya, Wasit VAR Thailand waktu itu. oh wasit VAR ya, Iya. iya. Juga Itu ya kayaknya Indonesia lawan wasit tuh lama-lama ya. jadi Indonesia bukan melawan 11 pemain tapi 12 pemain. 12 pemain itu, dan sakit rasanya, sakit. Kalau kita kalah dari segi strategi atau kalah dari game plan atau kalah skill mungkin kita Oke lah, masih oke lah. Tapi Ini kalau kalah dari faktor teknis ya nah bener, kayak aduh, pemain disentuh dikit jatuh, pelanggaran, terus kita yang disentuh di sliding itu nggak pelanggaran tuh, aduh padahal sakit. itu bukan pemain bintang juga loh. Iya. Kalau mungkin Anda Ronaldo atau Messi Oke lah. Oke. sentuh dikit jatuh, oke. Anda Ini, pemain mahal. uh-uh. Anda siapa? Ini loh pemain nggak terkenal gitu. Anda loh. siapa Aduh, itu loh? bener. Oke, kita mungkin udah selesai ngomongin wasit ya. Mungkin kekesalan itu nanti akan terjadi atau ungkap lagi ketika pertandingan melawan Cina Ya, sudah selesai. Semoga tidak, tapi ya semoga begitu. mungkin dari hasil pertandingan kemarin Bahrain mungkin ada evaluasi khusus, mungkin harusnya ada evaluasi khusus. Jadi ya ada surat dari FIFA, teguran kepada komite wasit, harusnya ada perbaikan juga dari sistem atau dari kinerja. Seharusnya ada sih. Seharusnya ada ya, tapi kalau sampai dicurangi lagi sih parah. AFC sama FIFA ini parah. Karena AFC 2 match berturut ya. AFC itu yang parah. Ya, Bahkan sampai influencer luar pun bikin video. hasil Bahrain Indonesia karena memang ya terlalu mencolok gitu. Iya, loh. benar. Mau menghujat pemain nggak mungkin juga. Iya, benar. Ya satu-satunya yang pantas dihujat ya wasit. Dan wasit kemarin sempat mengelak loh, teman-teman. Waktu bikin video itu loh, saya nggak salah apa-apa, saya mengambil keputusan yang benar loh. Mana ada Mana ada gitu kan. Mana ada keputusannya loh. Bikin gregetan semua. Yes. Yang lalu biar berlalu. Semoga timnas kita juga sudah move on ya. Benar. Karena kemarin waktu kedatangan kita sempat lihat di media sosial beberapa timnas juga sudah senyum-senyum di pesawat, juga sudah relax. Semoga tidak mempengaruhi faktor psikis dari timnas dan mereka keep positif dan keep move on. Benar. Nah, menurut Bung Jaka nih, Bung, berapa skor untuk Indonesia melawan Cina besok deh? Skor ya? Skor, kita ngomongin skor. Pengennya sih menang 2-0 atau 3-0. Pengennya sih. Sama sih. Saya 3-0 sih. Untuk menang meyakinkan tuh oke sih, karena kita nggak tahu ya selisih gol nanti kalau kita seumpama poinnya sama. Tapi kalau ini bukan sisi gol, head to head. Oke. Tapi kalau memang head to head kita unggul banyak sih karena kita beberapa kali draw. Bener, beberapa kali draw, dan kalau menang lawan Cina dengan gol meyakinkan tuh menurut saya bakal lebih aman lah untuk bisa lolos ke Piala Dunia ya. Dengan catatan Bahrain juga harus kalah. Iya, Bahrain kalah, mungkin Arab Saudi kalah, dan yang penting Jepang sapu bersih. Itu menurut saya kuncinya, Jepang sapu bersih. Jepang sapu bersih semua pertandingan, kita hanya butuh 3 kemenangan lagi. Bener itu bisa membuat Indonesia lolos. Nah teman-teman, gimana nih menurut kalian prediksi skor ataupun strategi apa yang ingin dilakukan Sintayong, ataupun gimana pendapat kalian tentang timnas ketika melawan Cina besok? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin kalian mau sampaikan keluh kesah ataupun apapun, tulis aja. Dan
Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Alan pamit undur diri. Saya Bung Jaka juga undur diri. Salam Olahraga.